Ada beberapa pemanfaatan radioaktif, yaitu manfaat radioaktif dalam bidang medis. Zat radioaktif digunakan untuk dapat memberikan gambaran spesifik tentang fungsi organ manusia. Salah satu alat yang dapat menggambarkan kondisi organ dalam 3 dimensi adalah positron emission tomography atau PET. Pemindaian PET dilakukan dengan menginjeksi radioisotop ke dalam vena. Bisa dilakukan dengan cara infus. Radioisotop kemudian mengalir dalam darah dan masuk ke dalam organ tubuh dalam beberapa waktu. Radioisotop dalam organ kemudian dipindai dengan mesin PET dan tergambarlah representasi organ tubuh dan kelayanannya. Fluor 10 digunakan untuk mendeteksi kanker, karbon 14 digunakan untuk mendeteksi kelainan metabolisme, dan yodium 131 digunakan untuk mendeteksi kelainan tiroid. Yang kedua, manfaat radioaktif dalam bidang arkeologi. Semua makhluk hidup di bumi mengonsumsi karbon selama hidupnya dan akan berhenti mengonsumsi karbon setelah makhluk tersebut mati. Dilansir dari National Geographic, seorang ilmuwan kimia bernama Willard Libby menemukan bahwa karbon 14 dapat digunakan sebagai jam dan dianugerahi Nobel Kimia pada tahun 1960 karena penemuannya tersebut dalam tubuh makhluk hidup yang telah mati. Dapat ditemukan isotop karbon yaitu karbon 14 yang memiliki waktu paruh selama 5.730 tahun, sehingga karbon 14 dapat digunakan untuk mengetahui umur fosil makhluk hidup baik di fosil hewan, tumbuhan maupun manusia. Dilansir dari National Geographic, semakin sedikit semakin radioaktif karbon 14 pada fosil makhluk hidup, berarti semakin tua umur fosil tersebut. Manfaat radioaktif dalam bidang energi. Penggunaan radioisotop pada bidang energi selain untuk pembangkit listrik tenaga nuklir yang telah dibahas pada subbab reaksi transmutasi, radioisotop yang juga digunakan sebagai bahan bakar utama dalam misi perjalanan keluar angkasa yang dilakukan oleh NASA selama 50 tahun ke belakang. Jenis radioisotop yang digunakan untuk pesawat luar angkasa dan roket adalah plutonium 238, plutonium 238 digunakan karena stabil pada suhu tinggi, memiliki waktu parubaya yang cukup lama yaitu 88 tahun, memiliki kepadatan yang tinggi dan juga dapat menghasilkan panas dalam jumlah besar. Plutonium juga meradiasi sinar data dan gamma yang lebih sedikit sehingga tidak merusak instrumen pesawat. Pada bidang kesehatan, sumber radioaktif banyak digunakan pada kegiatan diagnostik dan terapi penyakit kanker, antara lain untuk mengetahui morfologi dan uji fungsi organ tubuh, dan terapi untuk menghambat atau mematikan sel kanker atau tumor. Dampak sinar radioaktif. Sinar alfa. Pada sinar alfa sangat berbahaya bagi tubuh. Sinar alfa memiliki daya tembus yang sangat rendah, sehingga jika terhalangi seperti baju, kertas, kain, ia tidak akan menembus. Namun beda halnya bagi tubuh manusia. Memang tidak menembus jaringan dalam kulit, tetapi jika dipancarkan dalam tubuh akan mengalami kerusakan yang hebat. Contoh kecilnya adalah menghirup asap rokok. Orang yang merokok sebenarnya menghirup unsur radioaktif polonium 210 mengalami peluruhan alfa di paru-paru. Seiring waktu, paparan partikel alfa dapat menyebabkan kanker paru-paru. Sinar gamma yang paling besar dalam sinar gamma adalah saat terjadinya bom nuklir, karena sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat besar sehingga menyebabkan radiasi yang besar juga bagi tubuh manusia. Daya tembus yang sangat besar ini akan menembus tubuh manusia, juga akan berdampak pada kanker, mutasi gen, dan lain sebagainya yang mempengaruhi kerusakan tubuh. Proteksi radiasi. Proteksi interzat radioaktif masuk ke dalam tubuh melalui 3 cara, yaitu pernapasan dengan menghirup gas dan debu radioaktif. Kedua, melalui saluran makanan dengan cara meminum air yang terkontaminasi, makanan yang terkontaminasi, atau secara tidak sengaja masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Yang ketiga, penerapan melalui kulit dan luka yang terkontaminasi. Jika dalam atmosfer terdapat kontaminasi, maka zat radioaktif masuk ke dalam paru-paru melalui pernapasan dan sebagian akan disalurkan ke dalam darah. Bagian lain dari zat radioaktif akan keluar dari paru-paru dan tertelan kembali masuk ke dalam saluran pencernaan. Sisanya meninggalkan tubuh melalui pernapasan keluar.
Sebagai contoh, ada yang terdistribusi secara merata di seluruh tubuh dan juga cenderung tak terkonsentrasi di suatu organ tertentu, sehingga masuknya zat radioaktif ke dalam tubuh akan menghasilkan laju dosis yang berbeda di berbagai organ tubuh. Untuk melindungi tubuh dari radiasi internal adalah satu, mencegah tersebarnya zat radioaktif di sumbernya, yaitu dengan cara mewadahi dan mengukungnya. Yang kedua, pengawasan terhadap lingkungan, yaitu dengan cara mengatur ventilasi dan kebersihan tempat kerja. Ketiga, pengawasan terhadap pekerja, yaitu dengan cara menyediakan pakaian pelindung dan alat pelindung pernapasan. Atom radioaktif mengandung energi yang mengalir secara spontan sebagai partikel subatomik energi atau gelombang elektromagnetik. Emisi tersebut disebut radiasi. Bahan radioaktif ada secara alami di bumi yang menjadikan sebagian alasan mengapa bagian dalam bumi hangat dan diproduksi terus-menerus di atmosfer oleh sinar kosmik. Manusia membuat bahan radioaktif dengan menyebabkan reaksi nuklir di reaktor nuklir dan pemercepat partikel. Beberapa bahan radioaktif mengeluarkan energinya dengan cepat dan yang lainnya mencurahkannya secara perlahan. Laju pelepasan energi dikuantifikasi melalui waktu paruh material, yang merupakan waktu setelah separuh atom awal melepaskan energinya. Misalnya, jika Anda memulai dengan 100 atom radioaktif dengan waktu paruh 1 menit, 50 diantaranya akan memancarkan energi setelah 1 menit. Setelah 2 menit, tersisa 25 menit, dan seterusnya. Seperti yang diterapkan pada energi nuklir, banyak bahan yang dibuat selama pengoperasian reaktor bersifat radioaktif. Saat membusuk, mereka memancarkan radiasi. Energi yang dibawa oleh radiasi ini seringkali cukup untuk menyebabkan kerusakan pada sel-sel biologis dan oleh karena itu menimbulkan resiko kesehatan. Jadi, radiasi adalah penyebab utama limbah dan masalah keamanan yang terkait dengan energi nuklir. Tujuan dan fungsi radioaktif. Sumber radioaktif digunakan untuk mempelajari organisme hidup, mendiagnosis dan mengobati penyakit, mensterilkan peralatan medis dan makanan, menghasilkan energi untuk panas dan tenaga listrik, serta memantau berbagai langkah dalam semua jenis proses industri. Berikut ini beberapa di antaranya. 1. Sebagai pelacak atau tracer. 2. Reaktor nuklir. 3. Pendeteksi asap. 4. Pengobatan. 5. Radiografi. Dan yang terakhir, keamanan makanan. Dampak radioaktif. Radiasi dapat bermanfaat bagi organisme hidup jika hanya mempengaruhi sel yang sakit atau berbahaya. Namun, ketika mulai menyentuh sel-sel sehat, itu bisa menimbulkan konsekuensi yang berbahaya. Untungnya, bagi kami, sebagian besar materi hidup memiliki kemampuan untuk beregenerasi setelah terkena radiasi dalam dosis lemah. Tetapi, untuk kasus dengan dosis yang lebih kuat, efeknya hampir selalu tidak dapat diubah. Sejumlah besar faktor terlibat dalam menentukan seberapa berbahaya paparan itu, sifat radiasi, jumlah yang diserap, dan bagian tubuh yang terpengaruh semuanya penting dalam menentukan konsekuensi akhirnya. Tentang bagaimana paparan radiasi dapat memengaruhi materi hidup terletak pada batasan fisika dan biologi. Bahkan dengan kemajuan terbaru dalam pemahaman ilmiah, pemahaman kita tentang bidang ini tetap tidak lengkap dan empiris. Untuk memprediksi efek radiasi pada seseorang akan membutuhkan setidaknya pengetahuan tentang dosis yang tepat dari radioaktivitas di mana masing-masing organnya terkena. Informasi ini jarang tersedia, bahkan ketika
efeknya muncul bertahun-tahun setelah pemaparan, yang merupakan kasus umum, maka tidak mungkin untuk menghubungkan efek dengan eksposur yang telah berlalu. Ini karena efek tersebut sering dikaitkan dengan banyak penyebab lainnya. Ketika berbicara tentang kanker, sayangnya hubungan definitif seperti itu hampir tidak pernah bisa dibuat. Radiasi dapat bermanfaat bagi organisme hidup jika hanya mempengaruhi sel yang sakit atau berbahaya. Namun, ketika mulai menyentuh sel-sel sehat itu, bisa menimbulkan konsekuensi yang berbahaya. Untungnya, bagi kami, sebagian besar materi hidup memiliki kemampuan untuk beregenerasi setelah terkena radiasi dalam dosis lemah. Tetapi, untuk kasus dengan dosis yang lebih kuat, efeknya hampir selalu tidak dapat diubah. Sejumlah besar faktor terlibat dalam menentukan seberapa berbahaya paparan itu. Sifat radiasi, jumlah yang diserap, dan pada bagian tubuh yang terpengaruh, semuanya penting dalam menentukan konsekuensi akhirnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.